Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha MTS Muhammadiyah 1 Samarinda? Selamat datang di pembelajaran IPA terpadu kelas 9. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menjelaskan satu bab yang kemarin di kelas 8 belum kita bahas, ya, yaitu tentang karakteristik cahaya dan indera penglihatan di bab 12. Jadi kita hari ini belum membahas tentang buku di kelas 9, kita hanya membahas di satu bab di kelas 8. Jadi silakan dibuka bukunya, yang masih ada buku kelas 8 silakan dibuka. Oke, pertama-tama di bagian gambar ini ada gambar sebuah ruangan bioskop yang ada beberapa orang yang menonton pertunjukan film di bioskop. Tentunya sebelum film itu mulai diputar dan lampu ruangan telah dimatikan, layar di dalam ruangan itu akan tampak gelap. Sehingga mata kalian atau mata kita ketika di dalam ruangan itu tidak dapat melihat apapun. Hal itu dikarenakan tidak ada cahaya yang ditangkap oleh mata. Nah, sedangkan mata adalah merupakan indera penglihatan yang mampu menangkap dan menanggapi rangsangan yang berupa cahaya. Jadi di bab kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara indera penglihatan bekerja dan bagaimana cahaya itu bisa sampai ke mata. Maka simak baik-baik penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Insya Allah ada informasi bermanfaat yang bisa kalian dapatkan. Jadi, materi kita pada pertemuan kali ini adalah A. Perambatan cahaya, B. Pemantauan cahaya, C. Pembiasan cahaya, D. Indera penglihatan, dan yang terakhir adalah E, yaitu alat-alat optik. Yang pertama adalah perambatan cahaya. Cahaya dipancarkan oleh sumber cahaya atau benda yang bersifat sebagai sumber cahaya. Berdasarkan pengaruhnya terhadap cahaya, benda dapat dibedakan menjadi 3 macam. Jadi, suatu benda bisa dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan pengaruhnya terhadap cahaya, atau ketika cahaya mengenai benda itu, maka ada 3 perlakuan atau 3 perbedaan dari masing-masing benda tersebut. Yang pertama adalah benda dikatakan sebagai benda tak tembus cahaya atau opaque, yaitu benda yang sama sekali tidak meneruskan cahaya yang mengenainya. Misalnya batu, papan, dan buku. Ya, jadi ketika ada bercahaya diarahkan ke batu, papan, dan juga buku, ternyata sebagian cahaya itu tertahan di benda tersebut. Artinya apa? Artinya sebagian cahaya itu tidak bisa menembus benda-benda yang disebut sebagai benda tak tembus cahaya. Selanjutnya adalah benda tembus cahaya atau biasa kita namakan dengan transparan, yaitu benda yang meneruskan sebagian besar cahaya yang mengenainya. Misalnya air dan benda bening. Yang ketiga, benda buram atau translucent, yaitu benda yang meneruskan sebagian cahaya yang mengenainya, misalnya kaca, susu, dan kertas tipis. Ya, jadi kalau yang tembus cahaya itu meneruskan sebagian besar, kalau yang benda buram itu meneruskan sebagian. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi bendanya ada 3 macam untuk meneruskan cahaya. Yang pertama adalah eh, benda tak tembus cahaya sama sekali tidak meneruskan cahaya. Benda tembus cahaya meneruskan sebagian besar cahaya, sedangkan benda buram meneruskan sebagian kecil dari cahaya yang mengenainya. Kira-kira seperti itu perbedaan dari 3 benda yang sudah Bapak bahas di awal tadi. Materi yang kedua adalah pemantulan cahaya. Bayangan benda
terbentuk karena pemantulan sinar terjadi secara teratur. Jadi bayangan itu yang kita lihat ketika siang hari ataupun malam hari ketika berada di dekat cahaya, itu terjadi karena pemantulan sinar yang terjadi secara teratur. Jadi ada sinar atau cahaya mengenai tubuh atau mengenai benda dan dipantulkan secara teratur. Maka terbentuklah yang kita sebut sebagai bayangan. Contoh benda yang dapat memantulkan sinar secara teratur adalah cermin. Ini contohnya ya. Di gambar A, itu ada pemantulan pada permukaan halus dan B pada permukaan yang kasar. Jika diperhatikan, pada permukaan yang halus, pemantulan terjadi secara teratur. Sedangkan di permukaan kasar, pemantulan terjadi tidak teratur. Kemudian, pemantulan cahaya memiliki hukum tersendiri atau memiliki sebuah hukum. Yang pertama, sinar datang. Ya, yang pertama, sinar datang, garis normal, dan juga sinar pantul itu terletak pada satu bidang datar. Coba ulangi ya. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul itu terletak pada satu bidang datar. Hukum yang kedua, besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Ya. Besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Pemantulan pada cermin datar. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya mempunyai ukuran yang sama dengan bendanya. Kemudian jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Tegak dan menghadap terbalik terhadap bendanya. Mungkin di sini ada yang bertanya-tanya, Pak, apa sih bayangan maya itu? Bukan maya maya penyanyi ya, lain ya. Jadi bayangan maya itu adalah bayangan yang bayangannya berada di belakang layar. Layar di sini yang kita maksud adalah cerminnya. Ya, jadi bayangannya ada di dalam cerminnya atau di dalam layar. Itu namanya bayangan maya. Jadi ketika kalian bercermin, kemudian di cermin itu ada bayangan kalian, ada rupa kalian di situ, itu namanya bayangan maya, artinya tidak nyata. Kalau nyata, ya kalian pasti akan lari. Karena ketika kalian bercermin, ada diri kalian berada di depan cermin, bukan di dalam cermin. Kira-kira seperti itu. Itu logika lucunya ya. Kemudian kalau bayangan nyata itu kayak apa, Pak? Nah, coba akan jelaskan apa itu bayangan nyata. Bayangan nyata adalah bayangan yang berada di depan cermin. Maaf, berada di depan layar. Contoh misalnya, tentunya sebelum kalian belajar di rumah kemarin, ada bapak dan ibu guru termasuk bapak yang mengajar dengan menggunakan proyektor, ya, dengan menggunakan proyektor. Nah, proyektor itu kan menampilkan gambar di dinding atau di permukaan dinding. Nah, bayangan yang tampil di proyektor itu yang mengenai dinding itu adalah bayangan nyata. Karena apa? Karena bayangannya ada di depan layar. Ya. Selanjutnya adalah cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang bagian mengkilapnya terletak di dalam lengkungan. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Ya, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua,
Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali ke titik awalnya. Seperti ini, dia akan dipantulkan kembali berdasarkan arahnya, yaitu melalui kelengkungan cermin atau pusat kelengkungan cermin. Sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan. Rumus untuk cermin cekung adalah 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Atau 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 2 dibagi R. M sama dengan SI dibagi SO sama dengan HI dibagi HO. Jika R sama dengan 2F, sehingga nanti untuk mencari F sama dengan setengah dari R. SO atau S itu adalah jarak benda, SI atau S aksen adalah jarak bayangan, F adalah jarak fokus cermin cekung, R adalah jari-jari cermin cekung. Pada cermin cekung berlaku F dan R-nya bernilai positif. Ya, pada cermin cekung F dan R bernilai positif. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah untuk menentukan nilai F dari R. Jadi misalnya nilai R itu adalah 10, maka nilai F-nya berapa? Berarti 10 dibagi 2. Ya, 10 dibagi 2. Karena F itu adalah setengah dari R. Jadi kalau misalnya R-nya 10, maka R-nya dibagi 2. 10 dibagi 2 adalah 5. Ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengarah ke contoh soal. Contoh soal. Silakan dicatat ya. Sebuah cermin cekung memiliki jari-jari kelengkungan 12 cm. Jika jarak bayangan ke cermin 24 cm dan tinggi bayangannya 12 cm, maka tentukan jarak benda ke cermin, perbesaran bayangan, dan tinggi benda. Oke, kita akan seperti biasa kita akan menganalisa dulu apa-apa saja yang diketahui di dalam soal. Yang pertama, yang diketahui adalah R-nya 12 cm atau jari-jari kelengkungannya 12 cm. Sedangkan F-nya setengah dari 12, yaitu 6 cm. Kemudian jarak bayangan atau SI-nya adalah 24 cm. Tinggi bayangannya atau HI-nya adalah 12 cm. Yang ditanya adalah yang pertama, jarak benda ke cermin atau jarak sebenarnya yaitu SO, perbesaran bayangan atau perbesaran cermin M, kemudian tinggi benda sebenarnya atau HO. Oke, semuanya sudah kita rinci apa-apa saja yang diketahui di dalam soal. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan satu persatu. Pertama, kita akan mencari SO atau jarak benda ke cermin. Rumusnya adalah 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. 1/F, F tadi adalah 6, maka 1/6 cm sama dengan 1/SO karena SO-nya belum diketahui, ditambah dengan 1/24. Kemudian,
1/SO-nya ini kita tempatkan untuk menggantikan 1/6. Karena yang akan dicari adalah 1/SO. Sehingga sama dengan 1/24 dikurang 1/6. Sehingga didapatkan kalau kita samakan penyebutnya maka akan menjadi 1/24 dikurang 4/24. Sehingga menjadi negatif 3/24 cm. Untuk SO-nya sendiri sama dengan 24 dibagi 3. Jadi ini kita balik ya, 24-nya kita pindahkan ke atas baru dibagi dengan 3. Sama dengan 8 cm. Ya, jelas? Oke. Lanjut. Kita ke mencari perbesaran bayangan. M sama dengan jarak bayangan atau SI dibagi dengan jarak benda atau SO. Sama dengan 24 cm dibagi dengan 8 cm. Sama dengan 3 kali. Jadi perbesarannya adalah 3 kali. Kalau perbesaran saja 3 kali, berarti berapa tinggi benda sebenarnya? Artinya adalah tinggi bayangan dibagi dengan 3. Oke, kita buktikan ya. Mencari HO atau tinggi asli benda. M sama dengan HI dibagi HO. Untuk mencari HO, maka sama dengan tinggi bayangan dibagi dengan perbesarannya, yaitu 12 cm dibagi dengan 3. Berapa? 4 cm. Ya. Jelas? Oke, kalau jelas kita akan lanjut ke materi pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang bagian mengkilapnya terletak di luar lengkungan. Adapun sinar-sinar istimewa pada cermin cembung, yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama seolah-olah dipantulkan dari titik fokus. Yang kedua, sinar menuju titik fokus. Sinar menuju titik fokus akan dipantulkan melalui atau sejajar sumbu utama. Akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar menuju titik pusat kelengkungan atau M akan dipantulkan kembali seperti sinar datang. Ya, akan dipantulkan kembali seperti sinar datang. Adapun persamaan pada cermin cembung adalah 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Rumusnya sama ya. Rumusnya sama dengan cermin cekung. Yang berbeda adalah di bagian catatannya. Pada cermin cembung, nilai SI, F, dan R adalah negatif. Oke, kita akan lanjut atau masuk ke dalam contoh soal. Contoh soalnya yaitu sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 16 cm jika jarak bayangan ke cermin 6 cm dan tinggi bayangannya juga 4 cm, maka tentukan jarak benda ke cermin, perbesaran bayangan, dan tinggi benda sebenarnya. Oke, kita akan memasukkan apa-apa saja yang diketahui di dalam soal
di atas. Yang pertama adalah, yang diketahui adalah R-nya sama dengan 16 cm, maka F-nya adalah 8 cm. SI-nya atau jarak bayangannya adalah 6 cm. HI atau tinggi bayangannya adalah 4 cm. Yang ditanyakan adalah jarak benda, perbesaran, dan tinggi benda. Oke, kita akan jawab. Yang pertama adalah mencari jarak benda. 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Ingat, F dan SI serta R pada cermin cembung bernilai negatif. Maka 1 per negatif 8 cm sama dengan 1 per SO ditambah 1 per negatif 6. Kemudian posisi 1 per SO kita pindahkan ke sisi sebelah kiri, sehingga rumus ini akan menjadi 1 per negatif 8 dikurang 1 per negatif 6. Negatif ketemu negatif, maka rumusnya akan menjadi 1 per SO sama dengan negatif 3 per 24 ditambah 4 per 24. Sehingga akan menjadi 1 per 24 cm sama dengan 24 dibagi 1 cm sama dengan 24 cm. Maka jarak benda sebenarnya adalah 24 cm. Oke. Kalau kita perhatikan, di sini jarak benda sebenarnya adalah 24 cm, sedangkan jarak bayangannya adalah 6 cm. Kira-kira cermin cembung ini memperbesar atau memperkecil? Ternyata bayangan yang tercipta lebih kecil atau lebih pendek daripada bendanya. Maka logikanya adalah dia diperkecil. Oke, kita akan jawab untuk perbesarannya. Mencari perbesaran. M sama dengan jarak bayangan dibagi dengan jarak benda. Jarak bayangannya adalah 6 cm dibagi dengan 24 cm, maka perbesarannya adalah 1/4 kalinya. Artinya dia menjadi kecil. Kemudian, kita akan mencari tinggi asli bendanya. M sama dengan tinggi bayangan dibagi dengan tinggi benda. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan dibagi dengan perbesarannya. 4 cm di sini ya. Maaf terbalik. 4 cm dibagi dengan 1/4. Maka hasilnya adalah 16 cm. Oke, sudah jelas? Baik, silahkan dicatat, kemudian diperhatikan, dan dipahami, supaya nanti setelah pertemuan ini, jika ada tugas atau soal, kalian bisa mengerjakan, sambil kalian juga bisa melihat informasi lain di Google atau di Ruang Guru, di channel-channel pembelajaran yang lain, tidak hanya dari satu sumber, supaya pemahaman kalian tentang materi hari ini lebih mantap dan lebih luas. Oke,
Sekian dari Bapak, kurang lebih Bapak mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.